warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa Hilang, Pak. kabarnya nih, Bapak Ibu? Gambarnya hilang, Pak, fotonya, Pak. Kameranya. Hilang? Iya. Nah, ada. Nah, udah. Sebelum kita mulai sesi simulasi ini, minta tolong diaktifkan dulu videonya. Mau lihat nih, yang mana nih orang-orangnya? Oke, siap. Terima kasih. Baik, sebelum kita memulai sesi simulasi ini, ada baiknya kita berdoa agar diberikan kelancaran. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Baik, untuk materi kali ini, sebelum mulai materi, biar segar kali ya, kita ice breaking dulu. Sederhana aja. Jadi tangan kanan mutar ke kanan. Ya, yang kiri arah sebaliknya. Oke. Siap. Mulai. Gue sepeda ini. Iya. Tapi pakai tangan. Nyanyi dong sambil nyanyi. Ding ding pak ding ding gitu. Boleh kalau yang mau nyanyi. Pegal juga, Pak. Suruh turun-turun ini. Ya, cukup. Oke. Terima kasih untuk materi kali ini. Sebentar, saya akan terlihat, Bapak Ibu? Kelihatan, Pak. Terlihat. Oke, untuk materi kali ini melanjutkan Kelihatan. yang kemarin sesi asinkronus. Materinya prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Terlihat ya Bapak Ibu? Terlihat, Ya, Pak. Dokumen panduan pengembangan ini dibuat untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum operasional yang kontekstual dan relevan bagi satuan pendidikan dan terutama peserta didik dalam mencapai profil pelajar Pancasila dan capaian pembelajaran. Prinsip pengembangan kurikulum operasional sekolah ini bertujuan untuk membantu proses berpikir dalam menyusun kurikulum operasional sekolah. Buku ini memberikan gambaran mengenai prinsip-prinsip dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kurikulum operasional, serta contoh-contoh yang bisa dijadikan inspirasi. Satuan pendidikan memiliki kebebasan untuk mengembangkan dengan cara lain selama selaras dengan tujuan utama dari kurikulum operasional sekolah. Selanjutnya, pengantar penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan.
Lihat Bapak Ibu ya. Ya Pak. Kurikulum operasional di satuan pendidikan memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan sebagai pedoman seluruh penyelenggara pembelajaran untuk menjadikannya bermakna. Kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan. Ini ada prinsip-prinsipnya, ada berpusat pada peserta didik. Pembelajaran harus memenuhi potensi, kebutuhan perkembangan dan tahapan belajar, serta kepentingan peserta didik. Profil pelajar Pancasila selalu menjadi rujukan pada semua tahapan dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah. Ada yang udah tahu profil pelajar Pancasila ada berapa? Ada 6 Pak. Ya Pak, benar nggak? Iya, betul. Ada 6. Terima kasih Pak Adrian. Ada yang mau menyebutkan 6 apa aja? Saya Pak. Ya boleh lanjut Pak Adrian. Pertama itu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus ada mandiri, terus Ya. ada lagi bernalar kritis, terus kreatif, satu lagi bergotong royong, dan global. Itu ada globalnya apa tuh, lupa saya. Berkebinekaan. Ya, ada globalnya. Kebinekaan global. Ya, pendidikan global itu ya. Lanjut, Itu, Pak. kontekstual menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial budaya dan lingkungan, serta dunia kerja dan industri. Misal di mungkin sosial budaya di masing-masing SD berbeda ya. Contoh seperti di SD saya, di SD IT Lentera Ilmu, rata-rata orang tuanya pekerja kantoran, PNS, dan pengusaha. Bisa dibilang menengah ke atas. Mereka mempercayakan anaknya ke sekolah, menitipkan, nanti selesai mereka bekerja, baru dijemput. Mungkin di tempat yang lain ada contohnya dari Kalau saya sosial. kebanyakan ya orang tua muridnya itu Pak wirausaha sih kebanyakan. Begitu sih kalau saya mah, wirausaha sih. Jadi kayak pedagang, kewirausahaan lah, kayak pedagang, begitulah kalau saya di SD saya, SD Karawaci 3. Budila di Iya. Panimbang ini nih, nelayan kayaknya ya. Banyak nelayan di sini. Tapi saya ngajarnya di Kecamatan Pagelaran, bukan di Panimbang. Kalau di Pagelaran juga orang tua sama kayak Pak Umam. Banyak yang kerja di perkantoran, di rumah sakit gitu. Mempercayai menitipkan anaknya ke sekolah gitu. Ya karakter tempat tinggal beda-beda, kayak di nelayan mungkin anaknya lebih keras karena mereka di pinggir pantai yang suaranya biasa harus keras gitu. Oh iya, kalau di Panimbang mah banyak nelayan dan anak-anaknya juga kebanyakan main gadget gitu. Banyak ikannya dong, Bu. Itu, Bu.
Hah? Sama di sini juga. Selanjutnya esensial, semua unsur informasi penting yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan dapat diperoleh di dokumen tersebut. Bahasanya lugas, mudah dipahami, tidak mengulang naskah yang sudah ada di naskah lain. Dokumen tidak perlu memuat kembali misalnya lampiran Kemendikbud seperti CP, capaian pembelajaran, struktur, dan lain-lain dalam dokumen kurikulum operasional. Akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pengembangan kurikulum di satuan pendidikan melibatkan komite satuan pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan antara lain orang tua, organisasi, berbagai sentra, industri, dunia kerja untuk SMK di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan. Profil pelajar Pancasila. Betul tadi Pak Adrian, ada beriman, pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, beranak kritis, kreatif. Oke, materinya sudah sampai sini. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Saya Pak, Ya silakan Pak Adrian. nanya Pak, untuk yang 6 dimensi itu tuh tadi tuh ya, 6 dimensi pelajar Pancasila kan ada yang ketuhanan yang Maha Esa dan lain sebagainya. Yang saya tanyakan itu yang siswa yang bernalar kritis itu bagaimana sih Pak ya? Terhadap guru atau terhadap siswa? Itu aja. Untuk yang bernalar kritis, emang sekarang anak-anak sekarang emang zamannya beda ya. Mereka banyak nanya, banyak tentang apapun pada guru, ke teman. Kita Jadi harus, istilahnya kepo gitu ya Pak ya? ya kalau kata anak sekarang mau kepo. Nah, kita arahkan Iya, saja terlalu banyak. ke pertanyaan-pertanyaan yang bisa memancing dia untuk lebih suka lagi belajar gitu. Oh iya iya iya. Jangan bernalar kritisnya kadang-kadang kan suka nanyanya yang aneh-aneh. Iya kadang-kadang. Ya Pak, gaji guru berapa ya Pak? Oh itu kadang-kadang. Emang ada juga Nah begitu. Ada ya gitu kan ya? ada. Kadang-kadang. Pak gaji guru. Ya gaji guru berapa sih Pak? Kan gitu. Kadang-kadang. Anak gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Budila mungkin, Pak Abdul Mukhtar, Pak Budimin ada yang nanya. Saya Pak, Ya, silakan Pak Abdul. saya mungkin tambahan aja Pak ya. Boleh Tapi tadi tentang menambahkan. pertanyaan Pak Andrian tentang yang bernalar kritis itu. Di sekolah saya yang mungkin yang dimaksud bernalar kritis itu siswa yang apa namanya? Jadi dia kritisnya itu bukan ke hal-hal yang melenceng ya, tapi ke pelajaran yang kita berikan, diusahakan ada flashback, timbal balik. Itu juga kita sebagai peran guru memancing siswa agar bernalar kritis. Maksudnya seperti itu ya, yang berkaitan dengan pelajaran yang kita beri gitu, bernalar kritisnya itu Pak. Mungkin rasa ingin tahu ya, begitu ya? Nah, Misalnya gini loh. satu kita timbulkan rasa ingin tahu. Ya, misalnya gini loh. Dalam bidang olahraga,
kayak bernalar kritis itu kayak misalnya Pak, kalau mukul kasti itu kayak gini bukan sih Pak? Kan gitu. Kadang-kadang orang ada yang terbalik nih megangnya. Mungkin Iya. begitu kali ya. Ini bener Pak. Nah, nama Mungkin begitu kali ya. Mungkin begitu ya. Ya kan? Mungkin begitu. Padahal dia udah tahu kayak ngetes gurunya dia. Ya, selama tidak melenceng dari pelajaran yang kita beri ya tidak ada masalah Pak. Itu juga memicu untuk teman-temannya yang lain. Oh. Tuh. Mungkin itu saja dari saya Pak. Ya, terima kasih. Iya. Terima kasih Mungkin Pak Bu Dila tuh ada nggak? Ada Adrian yang sudah bertanya. Ada lagi untuk sebelum diakhiri nih materi kali ini? Mungkin dari Bu Dila ada yang ingin ditambahkan yang ingin ditanya? Tidak ada, Pak. Oke, baik. Kalau nggak ada yang tanya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir di simulasi in-house training ini. Untuk mengakhiri simulasi ini, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dari saya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.